kamu itu bagian dari umat. Jadilah kamu itu bagian dari umat yad'una ilal khairat, yang mengajak kepada kebaikan. Yad'u itu bukan ya lesan gitulah, ya tak merubilisan, bukan memerintah dengan kakean cocot, kakean cangkem. Bukan KKC, itu kan kakean cocot. Tapi yad'u itu maknanya jadi bukan percaya kepada yaumul liqat, iman kepada hari esok itu enggak aneh. Ya. Dong ya. Nah, sekarang ini yaumil akhir dimaknai percaya hari esok. Liqat. Nah, esok itu berarti itu nek jenengan nek jenengan santai tak jenenge. Pada saat kowe iki upamane enek pengamen, kowe iki sepet roh pengamen, kudu golek duit recehan yang paling aman, dan kata itu entah bijak atau tidak, tapi yang jelas aman itu adalah silahkan kamu setiap hari ngamen, tapi saya bayar besok. Maka tidak akan pernah kamu akan memberi uang kepada si pengamen itu. Kenapa? Karena besok dia datang sekarang, besok datang sekarang, besok, kan begitu. Ya kan? Maka itulah bedanya orang yang iman kepada hari akhir. Itu adalah fakta saat dimana saat ini kita tinggal, menghadapi dirinya, situasinya. Bapak sopo, nek gak iso nrimo, gak percaya kepada hari akhir, ngeluh, ngamuk sama Tuhan. Kok gak jadi anake presiden to? Yo. Penake sing anake presiden. Itu berarti gak percaya kepada kodok takdir dan tidak percaya kepada hari akhir. Pengeluh. Dunia ini hanya alat, dunia ini hanya media, dunia ini hanya tools. Sehingga uang itu hanya tool, uang itu hanya alat, bukan tujuan. Habis manusia saat jabatan, kekayaan itu adalah tujuan, maka akan terjadi akumulasi antara manusia satu dengan yang lain, berebut kekuasaan, kekuatan, dan kepentingan. Maka tatanan akan terjadi carut marut, yang lainnya panik, judek, dan bingung. Wa ansa'akum minal-ad, bahwa dia Allah yang menghendaki kamu ansa'akum minal-ad menjadi bagian dari kehidupan di muka bumi ini. Maka Allah memerintahkan kepada kita, kepada mereka yang beriman, kepada manusia yang telah menyatakan keimanannya, dan sebenarnya juga seluruh manusia sih. Wastakmarakum fiha, untuk fiha di dalam kehidupan bumi ini melakukan tata kelola dengan baik, tata kelola otaknya, tata kelola kupingi, tata kelola mripate, tata kelola tangannya, tata kelola sikile, supaya dan tata kelola kehidupan tanah, biji tanaman ini untuk dapat digunakan, ditata kelola untuk kemakmuran, kebersamaan, kekeluargaan, dilakukan sistem tata kelola. Maka wastakmarakum fiha wastaghfiru, caranya adalah maka lakukan kamu
berada di atas bumi ini adalah bagian dari kehendak Allah. Bagian dari bumi ini adalah kehendak Allah. Maka jadilah pengelolanya, pemakmurnya. Kalimat wastakmurkum ojo mbok fahami mung masalah tanaman. Itu tata kelola kehidupan. Jagat sohir dan jagat kabir. Jagat kecil dan jagat besar. Kehidupan berdunia secara global. Kita berada di dalam kehidupan itu. Bagaimana cara mengelola itu? Fastaghfiruhu. Maka cara mengelolanya adalah miliki sikap dan perilaku serta watak ampunan, perilaku ampunan, sifat ampunan. Wastaghfiruh, sadar manusia itu fakir, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Hanya karena ada Dia, maka daya kuat itu adalah daya kuatnya Allah piyambak. Maka jika daya kuat itu diambil oleh Allah, ya berupa fitrah yang asal dari Allah itu, maka nyata manusia seonggok daging tidak beda dengan bata merah. Malah masih berharga bata merah. Cik kena ditoto tinggi ngomah, nek mayit ditumpuk badek ngambon-ngamboni wong sing di dunya kan gitu ta. Nek di dunya anggak, mongko nek roe dicepot ambune gilani. Itu menungso. Sumatubu ilaih, jadi wastaghfiruh itu ampunan dengan mudah memaafkan teman, berkoneksi, bersinggungan dengan cara yang baik. Wastaghfiruh, sadar dalam ampunan itu bukan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu iya sih, tapi mana wastaghfiruh itu tata kelola kehidupan dengan perilaku ampunan. Jangan menjadi arogan, jangan menjadi sombong, jangan menjadi merasa orang yang menyepelekan dan mengatur tata lesan ya, untuk tidak mengatur tata lesan untuk saling menyupport, saling mendukung, saling memuji. Itu memang mindset itu berat. Memang awalnya kita tahu konsepnya, setelah itu kita mulai melatih. Tsumma tubu ilaih, kemudian tubu ilaih. Tata kelola yang kedua, yang pertama wastaghfiruh, itu perilaku akhlak, adab. Ya. Kemudian tubu ilaih, memberdayakan diri dan memberdayakan lingkungan. Bagian dari kehidupan di bumi. Ini itu ayatnya kan dalam sebuah sistem. Jika itu kamu lakukan, sungguh inna robbi, sesungguhnya sistem Tuhan menuju kembali kepada Dia di dalam kehidupan berdunia, qoribu mujib, pasti Allah akan ijabahi, kabulkan bagi mereka yang berada di dalam wastakmarukum fiha, kemudian berlaku fastaghfiruh dan tubu ilaih, tapi tidak dengan hanya lesan. Maka itu adalah keniscayaan. Jika ini dilakukan, maka kamu berada di dalam perilaku beruntung. Perilaku untung gitu loh. Perilaku untung seperti apa sih? Nanti kita akan tahapan bertahap. Kita jadi siapa yang di dalam kalimat ulaika ala hudaim rabbihim wa ulaika humul muflihun? Siapa mereka ini? Orang-orang yang berada di atas hidayah, cahaya terang dalam kehidupan. Itu tidak ada keraguan sama sekali, maka dia tidak panik, tidak judek, tidak bingung. Ini siapa? Ulaika humul muflihun. Mereka ini yang beruntung itu siapa? Jadi di ayat sangat jelas
ciri orang yang berada di dalam wilayatul ummah, ya, di dalam wilayah umat hambanya Allah, itu adalah mereka yang mereka yang berada di dalam terang cahaya, sehingga jelas hidup itu untuk apa, kemana kita hidup. Dan mereka ini Rob itu sistem kehidupan berdunia terbimbing dan terarah dalam ikatan saya bersaksi karena telah mengenali hakikat jati dirinya. Maka kemudian inilah disebut muflihun, orang yang beruntung, maka akan dibuka barokah langit dan bumi, dibuka pikirannya, dibuka hatinya, dibuka pikirannya dengan karakter rasional dan nalar menyertai hidup Anda, menjadi hidup kamu, dan lapang dada nyegoro itu menjadi menyertai di dalam diri kamu. Maka watakum minkum ummah yahduna ilal khair. Saya mengangkat ini karena ini yang kadang dijadikan dasar untuk membuli atau menyalahkan orang lain. Wal takun, kun itu menjadi, tapi taknya kan hadap-hadapan. Wal takun, maka kamu itu jadilah karena ada yang memerintah. Wal takun, maka jadilah minkum. Kamu itu bagian dari umat. Jadilah kamu itu bagian dari umat yad'una ilal khairat, yang mengajak kepada kebaikan. Yad'u itu bukan ya lesan gitulah. Ya tak merubilisan, bukan memerintah dengan kakean cocot, kakean cangkem. Bukan KKC, itu kan kakean cocot. Tapi yad'u itu maknanya dengan perilaku, intinya perilaku teladan, dharma, uswah. Jadi intinya itu yad'u itu mengajak itu dengan contoh. Mengajak dengan perilaku. Karena sing lesan wis enek bagiane kan begitu toh. Jadi kalimatnya itu adalah yad'una ilal khairat. Jadi mengajak dengan perilaku, akhlak, adab, pemberdayaan, budidaya kan gitu. Gitu. Sebab itu baru lesan menyertai. Nek lesan tapi enggak ada aksi, itu diancam di surat As-Saff bahwa benci dan murka Allah bagi mereka hanya ngomong tapi tidak melakukan, tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, justru menjadi beban dan masalah-masalah kehidupan. Waltukumina ummah yaduna ilal khairat wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini kan seperti jadi ada wa ya'muruna bil ma'ruf, perilaku-perilaku arif, perilaku-perilaku kenal, perilaku-perilaku ampunan, perilaku-perilaku yang untuk mengkuatkan perilaku koneksi, perilaku-perilaku musyawarah, perilaku-perilaku komunikatif, wa yanhauna 'anil munkar, dan jadilah menyeru kepada berbuat baik, bersegera berbuat baik, memberdayakan diri, dan perilaku-perilaku yang ma'ruf, arif. Arif itu intinya mengenal, sekali lagi arif itu mengenal, dikatakan bijak itu mengenal, ya. Kemudian mencegah dari mungkar, dan perilaku-perilaku yang rasional, yang masuk akal, yang berhubungan, yang valid. Ulaika humul muflihun. Jika kamu demikian, maka kamu akan dibuka, kamu akan beruntung. Tuh. Jemaah rahimakumullah, santriwan santriwati, ustadz ustadzah, pokja, dan yang di baik itu opini baik atau mungkin di YouTube,
Ya, opini baik YouTube atau media itu kan hanya alat. Ya kalau kita berilmu nggak bisa lewat itu ya harus harus tatap muka. Mergo kan gak iso, kalau badhe maringi maringi niki kan gak iso. Di opini baik terus iki iso difoto dilebokne opini baik itu iso. Tapi kan gak iso ngilangi ngelak. Logikanya kan ngono wae gitu loh. Iki hanya memberitahukan iki enek barang nek kerso ngilangi ngelak monggo dateng riki kan gitu. Gitu. Ya ora iso ngelangi ngelak. Makanya media tuh banyak kalimat menjadi multi tafsir, tergantung mute. Kalau kita mengatakan piye kabarmu, kemudian yang dijawab adus gitu tok, dijawab gitu kan mandi begitu. Itu tergantung mute. Nek mute lagi posisinya adalah habis tukaran, habis dimarahi bapak ibu adus, itu langsung komentar di ngisor, we kok ngomong atos, adus kan gitu. Itu. Kalau yang membaca sedang happy, maka kita membaca adus kan gitu. Tergantung itu. Makanya kita sering menjadi salah paham saat kita membaca media sosial. Itulah bagian dari sebuah pertentangan-pertentangan di dalam sebuah kehidupan. Kita penuh dengan adanya daya tarik dan daya tolak. Hidup ini kan kita sejak lahir kan mengalami daya tarik dan daya tolak. Tangisan kelahiran itu kan menunjukkan daya tarik dan daya tolak. Setiap hari kamu pun mengalami daya tarik dan daya tolak. Saat kamu diberi makanan ini, kamu memiliki daya tolak. Iki nek tak maem, aku gak seneng karo dengan lauk ini. Tapi nek aku gak mangan, aku luwe. Aku pengen tuku tapi duitku lagi kempes. Arepe utang kok gak penak. Kan gitu dan seterusnya kok wis okeh utangku kan begitu. Itu namanya daya tarik dan daya tolak kehidupan. Kita nyaman atau tidak nyaman, bahagia atau kita sengsara, menjadi dewasa atau tetap menjadi berlaku anak-anak, bukan karena umur orang. Saat dari anak-anak menjadi dewasa, kemudian pada saat mulai dilengkapi dengan kehidupan dunia jabatan, kekayaan, dan fasilitas, ini biasanya cenderung menjadi tidak dewasa kembali. Yang butuh dihati-hatikan itu. Saat dari anak-anak, secara fisik pun juga demikian, kemudian dia mau belajar, mau sekolah, kewes regep nak mau sekolah, setiap kali diberi tugas, kamu kerjakan tugas itu, kemudian kamu ujian bisa jawab, lulus kamu dapat melamar pekerjaan, atau kamu melamar mungkin di anggota TNI Polri, maka baru kamu mulai terproses berada di dalam karir. Nek kowe nggak daftar, maka kamu nggak akan bisa berkarir. Innaladiyu, banyak akan dikatakan dengan iman kan begitu. Kita kan sering prasangka, kita itu sebenarnya sudah iman atau rumongsone iman. Iman secara fakta atau iman karena nenek moyang. Kita kan itu. Kapan batasannya? Yo daftar. Ayo daftar cuman kalau sekolah iso online, nek permasalahan iman ya nggak bisa online kan gitu toh. Ya ketemu Nabi Muhammad sendiri gitu. Nek gak ketemu carane piye ya golek ana kudu ketemu gitu. Masalahnya bahwa iman itu biiznillah, hanya dengan izin Allah, itu mutlak. Tidak dengan bi Google gitu. Itu nih perkorone. Bi intuisi, bi prasangka, enggak itu. Jadi kembali pada saat kita, aku mau ngomong apa tah? Daya tolak ya.
Jadi pada saat kita kehidupan yang kita jalani, kita pasti menemui daya tolak dan daya tarik, seneng gak seneng, bahagia atau kesenangan semata, tentrem atau hanya pemuasan. Ini kita aneh susah, senang, nangis, sedih, bahagia, nyaman, congkrah, tertata, atau carut marut, maju atau mundur. Kita ini, ya tadi saya ngomong dewasa atau tidak dewasa. Dewasa itu bukan karena umur. Kadang itu terjadi siklus. Kowe gelem sinau, mbok wis daftar, lulus untuk pekerjaan,